Rakyat sudah gemes agar Prabowo Subianto tetap mengusut daripada kasus Formula E yang merugikan keuangan APBD DKI Jakarta. Dan inilah diantaranya sebagian warga yang menuntut agar Formula E tetap diteruskan. Inilah pernyataan daripada Sogol Sadino. Tom Lembong ngomongnya sangat manis, lembut. Ternyata korupsi gula, pantesan manis. Tunggu Bapak Prabowo Subianto itu saya bisikin Formula E disikat habis, ditunggu sama masyarakat ya Bapak Prabowo. Oke. Ya, masyarakat sangat menunggu Prabowo Subianto untuk menyikat habis kasus Formula E yang melibatkan Gubernur Jakarta yakni Anies Baswedan. Sedangkan Mahfud MD mengatakan bahwa kasus Formula E memang melibatkan Anies Baswedan dikarenakan adalah merupakan temuan BPK, dan inilah pernyataan daripada itu. Mahfud MD. Saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, ini kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa memang repot apabila menyangkut nama Anies Baswedan dikarenakan akan dipolitisasi oleh Anies Baswedan sendiri, dikarenakan ya katanya akan mempolitisasi Anies Baswedan, ya, mengkriminalisasi. Disampaikan oleh Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan inilah pernyataan Hasto. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Itulah pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh Pak Joko Widodo mengkriminalisasi Anies. KPK gampang untuk menangkap Anies Baswedan dikarenakan apabila menangkap Anies Baswedan akan menggunakan trik politiknya, yakni dengan cara mengatakan dikriminalisasi. Ya, kita tunggu bocoran Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa Jokowi adalah otaknya dari kriminalisasi kasus Formula E Anies Baswedan. Bagaimana pernyataan Pak Joko Widodo? Kita dengarkan sama-sama. Yuk. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Purna tugas pensiun enggak tahu. Itulah tadi pernyataan Pak Joko Widodo yang mengatakan sudah purna tugas, maka sebetulnya dia tidak ada urusan, ya, tidak punya kuasa ya untuk mengkriminalisasi Hasto Kristianto. Sebenarnya pejabat DKI Jakarta yang terkait Formula E telah dijadikan sudah diperiksa ya dalam kasus Formula E, dan inilah Jakarta, dan kita dengarkan pernyataannya setelah diperiksa oleh KPK. Tadi berapa pertanyaan Pak di dalam Pak? Dikit nggak? Dikit. Ditanya soal apa Pak, pengadaan lahan sebelum Bank itu soal amannya? Bukan Pak, bukan. Bukan yang mana? Bukan.
terkait dengan Formula E. Oh, Formula E. Iya, iya. Oh, berapa pertanyaan Pak? Soalnya sampai mana Pak di dalam? Enggak, terkait dengan penganggaran Formula E itu saja. Kasih penyelidikan apa udah penyidikan? Penyelidikan. Ya. 9:30. Oh, baru 9:30 ya. Itulah Pak Edi yang merupakan pejabat DKI Jakarta yang telah diperiksa KPK dengan keterkaitannya kasus Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan ya. Dan Tompak Haturangan Panggabean pun sudah menegaskan bahwa akan melanjutkan kasus Formula E ya. Anies Baswedan dipanggil soal kasus Formula E dan membuat terang perkara sehingga akan dilanjutkan apabila memang bukti-buktinya telah ada ya. Menanggapi isu soal masalah ada gelindan hukum dan politik kasus Formula E ini, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatarongan akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan KPK. Hasilnya cukup menggembirakan bahwa mereka sepakat untuk menuntaskan kasus Formula E ini. Kalau memang ada bukti, maka bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tetapi kalau tidak ada bukti, maka secara otomatis harus dihentikan. Bagaimana hubungan Anies Baswedan dengan KPK ini? Hubungan Anies Baswedan dengan KPK sejatinya cukup harmonis. Dalam konteks pelaporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun Anies menjabat, Anies mendapat raport laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Itulah keterangannya di mana Tumpah Haturangan Panggabean mengatakan bahwa apabila memang ada bukti-bukti terkait daripada penyelewengan kasus dana Formula E, maka wajib diadakan penyidikan. Dan menurut Profesor Ramli merupakan adalah tokoh yang mendirikan KPK, Anies Baswedan sengaja tidak melaporkan laporan keuangan Formula E. Dan inilah pernyataan Romli Kartasasmita ya. Profesor Romli Atmasasmita memberikan penilaian bahwasanya Pemprov DKI Jakarta sengaja tidak memberikan laporan keuangan Formula E untuk menghambat KPK. Profesor Romli menjelaskan KPK membutuhkan laporan keuangan Formula E dari Pemprov untuk melengkapi unsur kerugian keuangan negara. Bagi KPK, kegiatan Formula E sudah memenuhi perbuatan melawan hukum, yaitu masuk dalam penyalahgunaan wewenang. Namun dari sisi kerugian keuangan negara belum dapat ditentukan karena Pemprov DKI belum menyerahkan laporan keuangan Formula E. Maka dari itu, laporan keuangan Formula E penting untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Profesor Romli meyakini ada pelanggaran dalam persiapan Formula E yang melibatkan Anies. Publik berharap PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono dapat mendorong jajaran Pemprov segera memenuhi permintaan KPK. Selain itu, Profesor Romli juga menduga anak buah Bambang Wijoyanto di KPK sengaja menghambat proses kasus Formula E yang melibatkan Anies Baswedan. Profesor Romli menyebut Bambang Wijoyanto, Saud Sitomorang, dan Abraham Samad telah mempengaruhi proses kasus Formula E lewat bekas anak buah mereka di KPK. Profesor Romli meminta Ketua KPK Firly Bahuri untuk membersihkan penyidik yang masih loyal dengan mantan 3 petinggi KPK tersebut. Mereka itu seperti duri dalam daging di KPK. Kasus Formula E terkesan lambat karena mereka yang sebenarnya memperlambat. Itulah keterangan Profesor Artasasmita yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dan kelompoknya mencegah agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap dirinya